Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Junaidi dengan NIM D10411811005 dan rekan saya Nurul Fitri D10411811017 akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Kepada Nurul Fitri, silakan dilanjutkan. Yang pertama adalah manajemen risiko proyek. Nah, di sini manajemen risiko proyek adalah suatu upaya untuk mengantisipasi risiko pada proyek yang dapat memberi dampak pada jadwal proyek atau kualitas dari perangkat lunak yang dibangun, serta untuk mengambil tindakan untuk menghindari risiko tersebut. Salah satu metode manajemen risiko adalah metode dengan risk breakdown structure atau RBS. RBS dapat mempermudah seluruh pihak yang berkepentingan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menilai suatu risiko. RBS dapat dianggap sebagai penggambaran yang terorganisir secara hierarki dari risiko proyek yang teridentifikasi dan disusun menurut kategori risiko. RBS juga dapat membantu manajer proyek dan manajer risiko untuk lebih memahami risiko berulang dan konsentrasi risiko yang dapat menyebabkan masalah yang mempengaruhi status proyek. Contoh penggunaan metode RBS adalah pada pengembangan perangkat lunak, yaitu dimulai dari level 0 terdapat risiko proyek, terus terdapat level 1 terdapat product engineering dan development environment, serta program constraint. Nah, dari level 1 ini nanti ada level 2 lagi, yang mana product engineer tuh ada resiko-resikonya, terdapat beberapa resiko, development environment juga ada beberapa resiko, dan program constraint juga ada beberapa resiko. Selanjutnya adalah tim proyek perangkat lunak. Bagaimana membangun tim proyek perangkat lunak yang benar? Nah, untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ukuran perangkat lunak hasil proyek. Selanjutnya, tingkat kesulitan masalah, tingkat modularisasi masalah, kualitas perangkat lunak yang diharapkan, lama waktu proyek, kecocokan personal, tingkat keketatan tenggat waktu, serta intensitas komunikasi yang dibutuhkan. Di sini juga dalam membangun proyek perangkat lunak, manajer berperan penting. Peran manajer proyek yaitu mengelola tim yang cukup menantang, bahkan untuk profesional yang berpengalaman, jika mereka tidak memiliki keterampilan manajer. Manajer proyek yang sempurna adalah orang yang dapat mengubah individu menjadi pemain tim dan tahu bagaimana memotivasi. Selain itu, hanya tim yang baik yang dapat mencapai hasil dan tujuan proyek secara maksimal. Anggota yang terdapat pada tim pengembangan perangkat lunak adalah manajer proyek, analis atau perancang, pemrogram, dan penguji. Saya lanjutkan, C. Manajemen kualitas proyek perangkat lunak. Manajemen kualitas perangkat lunak atau SQM adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola kualitas perangkat lunak sedemikian rupa untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, sekaligus memenuhi semua persyaratan peraturan dan pengembangan yang diperlukan jika ada. Manajer kualitas perangkat lunak memerlukan perangkat lunak untuk diuji sebelum dirilis ke pasar, dan mereka melakukannya dengan menggunakan penilaian kualitas berbasis proses siklus untuk mengungkap dan memperbaiki bug sebelum dirilis. Tugas mereka tidak hanya memastikan perangkat lunak mereka dalam kondisi yang baik bagi konsumen, tetapi juga mendorong budaya kualitas di seluruh perusahaan. Aktivitas kualitas perangkat lunak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, jaminan kualitas. Yang kedua, perencanaan kualitas. Dan yang terakhir, kontrol kualitas. Tim kendali mutu menguji dan meninjau perangkat lunak pada berbagai tahapannya,
untuk memastikan proses dan standar jaminan kualitas di tingkat organisasi dan proyek diikuti. Pemeriksaan ini secara optimal terpisah dari tim pengembangan untuk memberikan pandangan yang lebih objektif tentang produk yang akan diuji. Namun, manajer proyek di sisi pengembangan juga harus membantu mempromosikan sebagai bagian dari fase ini budaya yang memberikan dukungan tanpa menyalahkan ketika kesalahan ditemukan. Dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak yang menerapkan pendekatan kualitas yang lebih gesit, aktivitas ini mungkin kurang formal. Namun, peralihan ke metode tangkas dari struktur manajemen mutu yang lebih formal dapat menimbulkan masalah jika prosedur manajemen tidak diadaptasi dengan tepat. Nah, untuk kegiatan di manajemen kualitas proyek, yaitu yang pertama, rilis pengujian perangkat lunak, termasuk dokumentasi yang tepat pada proses pengujian. Pemeriksaan perangkat lunak dan dokumentasi terkait untuk ketidaksesuaian dengan standar. Tinjauan tindak lanjut perangkat lunak untuk memastikan setiap perubahan yang diperlukan yang dirinci dalam pengujian sebelumnya ditangani. Penerapan pengukuran perangkat lunak dan metrik untuk penilaian. Lalu ada kualitas perangkat lunak dan siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya, pengukuran kualitas perangkat lunak berbeda dengan manufaktur. Toleransi tidak berlaku atau setidaknya dengan cara yang sama. Dan kesimpulan objektif mengenai apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi sulit jika tidak mustahil untuk dicapai. Namun, kualitas perangkat lunak dan status sesuai untuk tujuan masih dapat direalisasikan dengan berbagai cara, tergantung pada organisasi dan jenis proyek yang direalisasikan. Ini dilakukan melalui dukungan dari seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, yang berarti mengumpulkan persyaratan dan menentukan ruang lingkup proyek TI dengan fokus pada verifikasi jika persyaratan yang ditentukan dapat diuji. Lalu, merancang solusi berfokus pada perencanaan proses pengujian, misalnya jenis pengujian apa yang akan dilakukan dan bagaimana pengujian tersebut akan dilakukan dalam konteks lingkungan pengujian dan data pengujian. Manajemen kualitas proyek yang selanjutnya menerapkan solusi yang didukung oleh kasus dan skenario pengujian, menjalankannya, dan mendaftarkan cacat termasuk koordinasi untuk menyelesaikan cacat. Menerapkan manajemen perubahan didukung oleh verifikasi tentang bagaimana perubahan yang direncanakan dapat mempengaruhi kualitas solusi yang dibuat dan akhirnya mengubah rencana pengujian. Lalu, menutup proyek. Didukung oleh realisasi pengujian yang difokuskan pada verifikasi kompleks dari kualitas keseluruhan dari solusi yang dibuat. Selanjutnya, manajemen konfigurasi proyek perangkat lunak. Manajemen konfigurasi perangkat lunak atau biasa disebut software configuration management adalah serangkaian aktivitas penelusuran dan pengendalian yang dimulai ketika proyek berjalan sampai tidak dioperasikan lagi. Sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi konfigurasi dari sebuah sistem dengan tujuan untuk mengontrol perubahan secara sistematik terhadap konfigurasi, pemeliharaan integritas dan pergulangan dari konfigurasi seluruhnya selama daur hidup sistem. Konsep dari manajemen konfigurasi menggunakan semua item untuk dikontrol meskipun ada beberapa perbedaan antara manajemen konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan sebuah perincian dari konsep-konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak dengan deskripsi yang jelas dari setiap konsep. Pada manajemen konfigurasi proyek, terdapat aktivitas SCM, antara lain yang pertama, mengidentifikasi produk pekerjaan yang cenderung berubah. Yang kedua, membangun hubungan di antara mereka. Yang ketiga, mendefinisikan mekanisme untuk mengelola versi yang berbeda dari produk kerja. Yang keempat, mengontrol perubahan audit dan melaporkan perubahan yang dibuat.
Baseline adalah sebuah konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak yang membantu kita mengontrol perubahan tanpa harus secara serius mengganggu perubahan yang dapat dibenarkan. Langkah-langkah perubahan dalam SCM antara lain, yang pertama, kebutuhan akan perubahan diperbaiki. Yang kedua, permintaan perubahan dari pemakai. Yang ketiga, pengembang mengevaluasi. Yang keempat, laporan perubahan dihasilkan. Dan yang kelima, otoritas kontrol perubahan membuat keputusan. Selanjutnya adalah Jakarta Smart City. Jakarta Smart City telah mengembangkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Clue dan aplikasi Jaki. Nah, tim yang terdapat pada Jakarta Smart City yaitu tim dengan fokus pada teknologi, tim yang mengomunikasikan antara masyarakat untuk menggunakan aplikasi, tim yang melaksanakan teknis, tim monitoring, dan biro pemerintahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Nah, untuk penggunaan aplikasi Jakarta Smart City, Jakarta Smart City sendiri akan memberikan reward kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi. Kemarin, salah satu rewardnya adalah tiket gratis ke Bali. Nah, ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menggunakan aplikasi Jakarta Smart City. Sedangkan pada pemerintahan akan diberikan punishment apabila pemerintahan tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan. Jadi kalau pemerintahan itu lebih ke pemimpin yang tegas sehingga penggunaan aplikasi Jakarta Smart City itu bisa dibangun dan diterapkan oleh pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi awal yang dibuat oleh JSC adalah Clue yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Aplikasi ini hanya dapat melaporkan pengaduan. Lalu, Jakarta Smart City mengembangkan aplikasi lain, yaitu Jaki yang dibuat bersama Kominfo yang terintegrasi sehingga dapat melapor, dapat melakukan survei, dapat melihat informasi harga, dan informasi penting lainnya. Nah, dari tersebut dapat disimpulkan bahwa Jakarta Smart City terus melakukan perbaikan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dari tahun 2016 sampai sekarang, dinas-dinas terkait sudah tergabung dalam JSP. Manajemen proyek yang dilakukan dapat diaplikasikan pada pemerintahan karena kerjasama antara pemerintahan, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi yang kurang atau kurang jelas dalam kami memaparkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.